Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 11 Desember tahun 2020, kita melanjutkan kajian fikih syarah matan Abu Syuja terkait fikih mazhab Syafi'i, dan kita mengikuti penjelasan dari salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah tentang salat khauf. Kemarin sudah disampaikan bahwasannya yang dimaksud dengan salat khauf adalah salat yang dilakukan ketika kondisi kita kondisi takut. Identiknya ketika lagi berperang. Caranya ada 3 yang kemarin dibahas. Yang pertama adalah ketika musuh berada di selain arah kiblat. Yang pertama kemarin kita ulangi sedikit. Ketika musuh berada di selain arah kiblat, maka cara pelaksanaan sholatnya adalah seorang imam akan membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama berjaga-jaga di hadapan musuh karena dia sedang di arah selain kiblat, takutnya tahu-tahu datang begitu. Kemudian kelompok yang kedua, mereka ikut gabung sholat berjamaah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kelompok kedua ini sholat berjamaah bersama dengan imam di rakaat yang pertama saja. Kemudian ketika rakaat kedua imamnya agak lamaan, makmumnya menyelesaikan masing-masing. Kemudian langsung tukar tempat sama kelompok pertama yang tadi lagi berjaga. Kemudian kelompok yang tadi lagi berjaga, setelah kelompok sebelumnya berjamaahnya selesai, mereka bergabung dengan imam di rakaat kedua. Maka imam rakaat kedua sampai tahiyat, sementara yang baru gabung masih kurang 1 rakaat lagi. Ini kondisi lagi perang dan pastinya lagi safar, sholatnya dikosor 2 rakaat. Maka mereka ibaratnya orang masbuk, sementara imam lagi tahiyat, menyelesaikan 1 rakaat lagi, imamnya nungguin mereka sampai selesai, tahiyat bareng sama imam, imam salam, mereka salam. Jadi yang sholat pertama bareng imam dapat takbiratul ihram bersama imam,
Sholat yang kedua bareng imam dapat salam bersama dengan imam. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau posisi musuhnya lagi di arah kiblat, maka sama, imam ini membagi dua kelompok dan pembagiannya disesuaikan. Ya, misalkannya jadi 10 shaf, dianggap kelompok pertama adalah 5 shaf pertama, kelompok kedua 5 shaf kedua, nggak masalah. Atau misalkannya ada 10 shaf, kelompok pertama adalah shaf ganjil, kelompok kedua adalah shaf genap, juga tidak masalah. Ini disesuaikan tergantung maslahat. Sehingga ketika sholat dimulai, yang mengikuti imam, ya, yang mengikuti imam ketika ruku semuanya ruku. Tapi ketika sujud tergantung kesepakatan di awal. Yang ngikut duluan yang mana nih? Yang bagian pertama atau kelompok pertama ditentuinya yang mana tadi? 5 shaf pertama atau shaf ganjil? Maka kelompok pertama ikut sujud bareng sama imam, yang lainnya berdiri. Yang lainnya berdiri, jagain musuh, takutnya dari arah kiblat mereka nyerang. Itu di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua gantian. Di rakaat yang kedua gantian. Jadi di rakaat yang pertama misalnya 5 shaf pertama bareng dengan imam, sampai imamnya udah berdiri lagi, baru mereka sujud masing-masing yang kelompok tadi berjaga. Sebaliknya gantian. Nanti ketika salam baru bareng-bareng lagi. Ini kemarin sudah dijelaskan. Kemudian cara yang ketiga adalah ketika tidak mungkin dilakukan dua cara tadi. Artinya apa? Artinya sholat semampunya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Entah dia sambil jalan atau dia di atas kendaraannya sambil berjaga, bebas. Ini detailnya sudah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Malam hari ini kita akan bahas lanjutannya, yang pegang bukunya di halaman 165. Ini tentang emas dan sutra. Ya, apa hukumnya bagi laki-laki dan wanita? Kita simak pembahasannya. Yang pertama, faslun, pasal. Ya, di kitab ini tidak tertulis. Disebutkan oleh Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, wa yahrumu 'alal rijali lubsul hariri. Wa yahrumu, diharamkan, 'alal rijali, bagi laki-laki, lubsul hariri, memakai sutra. Wa yahrumu 'alal rijali lubsul hariri, diharamkan bagi laki-laki memakai sutra. Wat takhattumu bizzahabi, kemudian juga diharamkan bagi laki-laki memakai emas, memakai cincin dari emas. Perak bagaimana? Tidak diharamkan. Karena yang disebutkan oleh penulis Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah adalah wattakhattumu bizzahabi. Laki-laki diharamkan juga memakai cincin dari emas. Dan mungkin ya, jarang-jarang orang tahu. Mungkin karena ketika terjadi pernikahan, kemudian ada istilah tukar cincin. Walaupun dalam hukum fikih nanti kita akan bahas bab pernikahan, tidak ada namanya ritual pernikahan dalam Islam, ada istilahnya tukar cincinnya, itu nggak dibahas di kitab fikih. Ini menunjukkan nggak tahu tukar cincin dari mana gitu. Kalau memang tukar cincin adalah adat, maka kembali kepada kaidah yang menyebutkan al-ada muhakkamah. Adat bisa dijadikan patokan hukum.
Akan tetapi kalau ternyata tukar cincin adalah adatnya orang kafir, maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ikut-ikut orang kafir, kita antar kehitungannya hitungan orang kafir, sebaiknya ditinggalkan. Maka ini dilihat adatnya adat mana nih, bertentangan dengan syariat atau tidak. Tapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah laki-laki diharamkan memakai cincin dari emas. Kadang-kadang terjadi satu pernikahan, ada tukar cincin, cincinnya dua-duanya emas. Ini yang masalah yang laki-laki nih, nggak boleh pakai cincin emas. Apa sebabnya? Nanti akan disebutkan alasannya. Kita lanjutkan dulu. Wa yahillu lin nisa, dan halal buat perempuan. Perempuan mereka halal menggunakan atau memakai sutra, dan perempuan halal menggunakan atau memakai cincin dari emas. Kemudian keterangan tambahannya, wa qaliluz zahabi, dan emas walaupun sedikit, ya, wa kasiruhu, apalagi banyak, fit tahrimi sawaun, di dalam hal pengharamannya itu sama. Jadi emas kadarnya sedikit ataupun banyak, bagi laki-laki di dalam pengharamannya itu sama aja. Artinya sama aja haram. Ya, emasnya cuma dikit kandungannya, haram. Apalagi emas semua cincinnya begitu. Nah, baru kita tanya nih, apa sebabnya sutra itu diharamkan bagi laki-laki, sementara bagi perempuan tidak? Apa sebabnya cincin emas itu diharamkan bagi laki-laki, sementara bagi perempuan tidak? Maka jawabannya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menyampaikan kepada kita bahwa sutra dan emas haram bagi laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira, kalian tidak boleh memakai sutra. Walad dibaj, juga tidak boleh memakai dibaj. Dibaj ini artinya apa? Dibaj ini artinya, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, dibaj artinya adalah pakaian yang dominannya sutra. Tapi kalau di sini diterjemahkan, janganlah kalian memakai sutra, selesai. Karena ingin menyampaikan sutra itu haram bagi laki-laki. Tapi dalam konteks hadisnya, Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la talbasul harira, kalian tidak boleh memakai sutra, kalian di sini adalah laki-laki. Walad dibaj, kemudian juga tidak boleh memakai dibaj, pakaian yang lebih dominan sutranya. Misalkannya ada pakaian yang satu kain biasa, katun mungkin, kemudian mohon maaf, ada pakaian setengahnya katun biasa, setengahnya sutra. Seperti ini 50% bukan yang dimaksud. Yang dimaksud dibaj adalah sutranya sampai 70% misalnya, kain biasanya 30%. Saya nggak tahu, yang jelas secara teori demikian. Dalam artian saya nggak pernah lihat pakaian 70% sutra, 30% kain biasa. Ini secara teori. Kalau memang demikian, lebih dominan sutra, maka itu termasuk yang dilarang. Karena saya nggak pernah lihat ada baju 70% sutra, kemudian 30%
kain biasa. Kalau begini tetap tidak boleh karena dia masuk kategori dibaj. Sutranya lebih dominan dan itu dilarang. Ada nggak Pak? Baju yang lebih dominan sutranya ada? Campur sari begitu. Pernah lihat? Kayaknya nggak pada pernah lihat. Ya bukan para pemakai sutra sepertinya. Ya bukan pembisnis sutra juga. Tapi yang jelas demikian ya. Yang dilarang oleh Nabi SAW yang pertama sutra. Yang kedua pakaian yang dominannya sutra. Ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha, bahwasanya beliau melarang an khatimiz zahab, melarang laki-laki make cincin dari emas. Sementara kita punya prinsip sami'na wa ata'na, selesai. Kita dengar bahwasanya Nabi SAW melarang laki-laki pakai cincin dari emas, ya udah, kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Kemudian hadis berikutnya, warawat Tirmidzi, ya hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasul harir, diharamkan pakaian sutra, waz-zahab, kemudian juga diharamkan emas untuk dipakai. Ya, emas untuk dipakai, cincin tadi. Ala zukuri ummati, bagi laki-laki umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang laki-laki kagak boleh pakai sutra, kemudian kagak boleh pakai emas. Wa uhilla liinafihim, dan dihalalkan bagi para wanitanya. Adapun wanita, mereka boleh memakai emas, mereka boleh memakai sutra. Laki-laki tidak boleh. Kemudian diingat, wa qaliluz zahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawaun. Emas sedikit atau banyak haramnya sama. Emas sedikit atau banyak ini haramnya sama. Kemudian penjelasan tambahan, ya bagi laki-laki memakai sutra boleh kalau hitungannya darurat. Karena ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Contoh darurat apa? Misalkannya ada laki-laki, dia sakit kulitnya, gatal dan lain-lain, sehingga disarankan dia pakai kain yang dari sutra. Maka kita katakan, yang pertama, hukum asalnya laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, haram. Tapi ini karena hitungannya darurat. Ya, hitungannya darurat, tidak masalah. Sama juga laki-laki make emas. Ya, laki-laki make emas ini tidak boleh. Laki-laki make perhiasan emas, cincin emas, ini tidak boleh berdasarkan dalil yang tadi. Akan tetapi kalau karena darurat, misalkannya digunakan hidungnya patah pakai emas palsu, atau giginya patah pakai gigi palsu dari emas, maka seperti ini hitungannya darurat. Menurut mazhab jumhur, mazhab Malikiyah,
Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga disebutkan oleh Abu Hanifah salah satunya rahimahullah, itu boleh karena hitungannya darurat. Make gigi dari emas, make hidung yang patah nih dari emas, boleh. Dasarnya apa? Dasarnya disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Tarafah. Ya, disebutkan bahwasanya kakeknya itu hidungnya patah pada salah satu peperangan. Kemudian bikin hidung palsu dari perak apa dari besi mungkin ya, dari besi atau dari apa begitulah. Yang ada malah nanahan. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk bikin hidung palsunya dari emas. Maka ini menunjukkan boleh laki-laki pakai emas, tapi hanya terbatas model-model kayak tadi, hitungannya karena darurat, atau seperti pakai gigi emas dan seterusnya. Kemudian terkait laki-laki pakai sesuatu, kemudian ada perhiasan emasnya di situ, maka ini diharamkan sama sekali. Ya, diharamkan sama sekali. Jadi pakai jas ada emasnya, atau misalkannya pakai peci ada emasnya, ini diharamkan sama sekali. Sebagaimana hadis Ibnu Zurair radhiyallahu an, dia mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran." Sesungguhnya Nabi Allah, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu hari megang sutra, faja'alahu fi yaminihi, dipegang tangan kanan, dipegang di tangan kanannya. Wa akhadha zahaban, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ngambil emas, faja'alahu fi shimalihi, ditaruh di tangan kirinya. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, "Inna hadaini haramun ala zukuri ummati." Emas dan perak ini dua-duanya diharamkan, kagak boleh bagi laki-laki dari umatku. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh laki-laki memakai emas. Ya, tidak boleh laki-laki memakai emas. Ada kandungan emas di situ, tadi sudah diingatkan. Sedikit atau banyak sama saja. Ya, sama-sama haram. Itu penjelasan tambahannya. Jadi yang tadi diingatkan bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Ya, yang sudah pernah pakai emas mungkin beberapa waktu yang lalu, ya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyesal, dia tekad tidak mengulanginya lagi, dia minta ampun kepada Allah, selesai. Allah Maha Pengampun. Kemudian yang berikutnya, wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman, kalau misalkannya sebagian baju itu ada sutranya, wa ba'duhu qutnan au kattanan, sebagiannya lagi adalah kain katun atau kain biasa, jadi ada setelan baju, sebagiannya sutra, sebagiannya kain biasa, jaza lubusuhu, maka dibolehkan untuk memakainya, tapi dengan catatan malam yakunil ibraisamu ghaliban, dengan catatan sutranya
tidak dominan. Ya mungkin nanti ada yang mau nikah atau ada yang mau nikah lagi, kemudian ngundang apa namanya kalau mau nikah itu apa namanya Pak? Yang nyiapin baju pernikahan. Kemudian ditahu oleh calon suaminya ini ada kandungan sutranya, jahitan baju yang disiapkan ada sutranya dan ada kain biasanya, maka ketahuilah kalau separoh-separoh maka ini boleh. Tapi kalau dominan sutranya maka tidak boleh bagi laki-laki. Yang wanita tidak bermasalah, yang wanita tidak bermasalah. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya karena semua-muanya ada dalilnya. Disebutkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubusil harir. Beliau melarang memakai sutra. Rasulullah SAW melarang memakai sutra. Kata Umar, illa hakaza, kecuali hanya segini nih. Wa asyara bi isba'aihi allataini taliyanil ibham. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya di sebelah jempol. Ini dua jari sebelah jempol, berarti begini ya. Jadi kecuali segini nih gitu, atau segini nih, saking sedikitnya begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sutra bagi laki-laki kecuali segini nih, gitu. Qala rawil hadis, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fi ma alimna, yang kami ketahui, annahu ya'nil a'lam, maksudnya adalah lukisan. Artinya apa? Artinya al-khutut allati takunu ala hawashi thawbi wa nahwiha. Artinya adalah garis-garis yang ada di sekitaran baju, corak-coraknya. Kadang-kadang itu sutra gitu kan. Maka itu tidak lebih dominan. Orang tidak akan mengatakan itu baju dari sutra. Ya, orang tidak mengatakan itu baju dari sutra. Akan tapi baju biasa cuma ada sedikit kandungan sutranya. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Nah, terus boleh nggak seorang wanita memakai sutra, karpetnya dari sutra, di ruang tamu karpetnya dari sutra? Kira-kira boleh atau tidak Pak? Wanita loh, wanita dia mesen karpet dari sutra, boleh atau tidak? Ada yang tahu nggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena resikonya ntar didudukin sama bapaknya, resikonya nanti didudukin sama suaminya, dan seterusnya. Tapi kalau ngebahas dia pakai baju dari sutra, bahkan mungkin kalau kita boleh bilang anduk dia dari sutra, sebaiknya jangan. Ntar anduknya dipakai sama suaminya, ya, anduknya dipakai sama bapaknya misalnya, sementara mereka tidak tahu misalnya, maka yang terbaik jangan. Tapi kalau pakaian wanita, cadarnya dari sutra, silahkan. Nggak bakal dipakai sama suaminya itu Pak, roknya. Nggak bakal dipakai sama bapaknya, nggak bakal. Nah, maka sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Tapi laki-laki boleh pakai sutra kondisi darurat. Contoh, dia mungkin lagi nggak enak badan, kedinginan. Sementara baju-baju selimut-selimut yang ada lagi pada dicuci, adanya sutra. Sementara dia kedinginan, mau nggak mau pakai. Ya, ini karena hitungannya darurat. Ya, ini keterangan terkait memakai emas dan
sutra. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, bahwasanya diharamkan bagi laki-laki memakai sutra, diharamkan bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Ya, walaupun cincin yang 18 karat sama aja. Misalkannya di tahunnya emas itu 24 karat cincinnya, 18 karat tetap kagak boleh. Dan bagi para wanita halal. Kemudian perlu diketahui, emas walaupun kandungannya sedikit, ya walaupun kandungannya sedikit, apalagi banyak, pengharamannya sama. Ya, pengharamannya sama. Dan keterangan tambahan yang lain, apabila ada pakaian sebagiannya sutra, kemudian sebagian yang lain kain biasa, maka tidak masalah. Akan tetapi kalau sutranya dominan, ini yang tidak boleh. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini wallahu a'lam. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya terkait pembahasan? Silahkan. Naam, tafadhal. Kalau dari emas bagaimana ya? Apa? Iya. Apa hukum mendali ya? Mendali apa medali? Mendali. Apa hukum mendali dari emas? Apa hukum piala dari emas? Ya. Wallahu alam. Kalau misalkannya itu adalah untuk digunakan ya bagi laki-laki, maka hukumnya tidak boleh. Kalau mendali kan bisa dipakai buat sehari-hari misalnya gitu ya, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sebagai hiasan, maka tidak masalah. Ya, begitu juga dengan piala. Ini hukumnya tidak masalah kalau buat hiasan. Tapi kalau misalkannya gelas dari emas, kemudian piring dari emas, secara khusus ini dilarang oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi mengatakan itu untuk mereka di dunia. Di akhirat nanti tidak boleh lagi. Artinya kita diharamkan makai gelas dari emas, kemudian piring dari emas. Tapi kalau yang ditanyakan medali, ini istilahnya hadiah ya, piala, dan itu hanya untuk perhiasan saja, untuk kebanggaan saja. Wallahu alam, itu tidak termasuk yang diharamkan. Ya, tapi kalau misalnya buat dipakai, digunakan, nah itu yang tidak boleh. Makanya mungkin ya laki-laki yang dia ikut olimpiade gitu, kemudian dia menang, kemudian diberikan hadiah medali, biasa dikalungkan gitu ya. Nah, dikalungkan ya karena memang istilahnya administrasinya atau ritualnya begitu, ya mungkin sementara kita katakan mungkin tidak masalah karena dia menerima hadiah, bukan dia memakai. Ya, bukan dia memakai. Contoh nih, kayak ada laki-laki dikasih hadiah cincin emas sama temannya, sama orang tuanya. Coba sini tangannya, pasin. Boleh apa enggak? Boleh. Udahannya kagak usah dipakai. Sama juga dia menang lomba, dapat medali emas, dikalungkan, diterima atau tidak? Ya diterima. Udahnya kagak dipakai, kan disimpan. Ya, sehingga wallahu alam, yang diharamkan dalam konteks hadis, ya yang diharamkan dalam konteks hadis adalah lubsul harir. Memakai lubsul harir sama lubsul zahab, memakai sutra dan memakai emas.
Kalau tidak dipakai, hanya sekedar diterima saja karena hadiah tadi, sebagaimana kita lihat, maka ini tidak termasuk yang dilarang insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi besok kalau antum dapat medali emas, antum terima, taruh di rumah. Ya, nggak usah dipakai-pakai ke masjid gitu kan? Tidak. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Nah, baik. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya ini. Ya, hukum dudukin kain yang terbuat dari sutra. Sementara ini babnya bab pakaian. Lihat, bab ini datang setelah bab sholat khauf. Akan tapi ini berlaku bagi mereka yang perang dan yang tidak perang. Ya, yang perang, yang tidak perang berlaku. Sekarang dalam peperangan, karena mungkin misalkannya situasi dingin, adanya kain dari sutra boleh digunakan karena hitungannya darurat bagi laki-laki. Kemudian misalkannya dalam peperangan, dalam konteks hadis tadi disebutkan ada salah seorang yang patah hidungnya dalam peperangan, kemudian digunakan emas, kata Nabi SAW, karena sebelumnya nggak pakai emas, malah yang ada nanahan dia, bernanah begitu. Sehingga itu dibolehkan karena darurat. Yang ditanyakan ini babnya bab pakaian. Bagaimana kalau bentuknya bukan pakaian? Maka ini sama saja. Ya, ini sama saja. Ya, misalkannya tadi kan biasanya kan tadi yang kita contohkan karpet, sajadah. Sajadah dari sutra. Atau misalkannya tadi kita bilang handuk dari sutra, kain yang buat sholat dari sutra. Kalau memang itu bagi laki-laki tidak masalah. Kalau itu bagi perempuan, mohon maaf. Kalau itu bagi perempuan tidak masalah. Tapi kalau bagi laki-laki masalah. Contohnya tadi di ruang tamu karpetnya dari sutra. Di ruang tamu taplaknya dari sutra. Sementara yang bakal menggunakan itu siapa? Suaminya mungkin, atau bapaknya mungkin, atau saudaranya yang laki-laki mungkin. Maka yang terbaik wallahu a'lam dihindari. Jelas insyaallah Pak ya? Yang terbaik dihindari walaupun konteksnya pakaian. Ya, akan tapi libas, ya, libas ini kan apa saja yang digunakan, macam tadi yang kita sebutkan, maka yang terbaik wallahu a'lam dihindari. Ada lagi yang lain yang bertanya? Cukup? Baik, kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Faslun. Ya, fasal berikutnya tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, tentang penyelenggaraan jenazah. Di sini dikatakan oleh penulis Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Mayit itu bakalan ada padanya 4 perkara. Ya, ada 4 yang harus dikerjakan untuk penyelenggaraan jenazah ini. Lihat dalam mazhab Syafi'i, dalam penyelenggaraan jenazah ada orang meninggal, apa yang mesti dilakuin? Ada 4 yang disebutin. Yang pertama, gusluhu, memandikannya. Kemudian yang kedua, wa takfinuhu, mengafaninya. Kemudian yang ketiga, wassalatu alaihi,
jenazah itu disolatkan. Kemudian yang keempat, wadafnuhu, jenazah itu dikuburkan. Selesai. Itu saja dalam penyelenggaraan jenazah yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, sekali lagi, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Mayit mesti ada 4 ini dalam penyelenggaraannya. Kalau ada orang mati, bahasa kita kan gitu, ada orang meninggal, cuman 4 doang. Yang pertama, gusluhu, dimandiin. Yang kedua, wa takfinuhu, dikafanin. Yang ketiga, wassalatu alaihi, disolatin. Yang keempat, wadafnuhu, dikuburin. Udah hanya kagak ada di ngajiin, nggak ada, ya. Didoain kagak ada, ya. Didoain secara khusus maksudnya. Akan tapi kalau doa yang dimaksud sebagaimana Nabi mendoakan, jadi ketika ada orang mati, ada orang meninggal, selesai dikuburin, Nabi diri di samping kuburan, kemudian Nabi bilang apa? Istaghfiru li akhikum hadza fa innahul ana yus'al. Ya, kalian istighfarin nih saudara kalian. Kalian minta ampun buat dia, karena sekarang dia lagi ditanya. Ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dan seterusnya. Itu lain masalah. Ya. Jadi kita ingat, kalau kita punya keluarga ini ada yang meninggal, maka kita ingat 4 ini. Selebihnya wallahu alam tidak ada, tidak disebutkan. Tidak ada. Karena kalau disebutkan mesti harus pakai dalil. Nah, sekarang kita lihat kenapa orang meninggal cuman 4 doang kewajiban kita. Cuman dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Dasarnya adalah ijma kaum muslimin. Ya, kesepakatan kaum muslimin terkait 4 ini. Wajibnya wajib kifaiyan. Wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengurus jenazah demikian, jenazah itu dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikuburin, selesai. Dasarnya ijma. Karena di antara dalil, yang pertama, dalil itu adalah Al-Quran. Yang kedua, dalil itu adalah As-Sunnah. Yang ketiga, dalil itu adalah ijma. Akan tapi ijma ini tentunya bersandar dengan riwayat-riwayat hadis yang ada. Mana hadisnya? Nanti disebutin satu-satu. Ya, nanti akan disebutin sebagiannya. Kita lanjutkan. Wasnani la yughassalan, ada 2 yang tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, kemudian tidak disolatkan. Ada 2. Siapa dia? Yang pertama, asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid ketika menghadapi orang-orang musyrik. Orang yang mati syahid ketika menghadapi orang-orang musyrik ketika perang, maka dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Nah, walaupun ini khilafiyah di kalangan para ulama, sebagian menyebutkan tidak dimandikan tapi disolatkan. Akan tapi di sini yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wasiqtul ladzi lam yastahilla sarikhan,
Kemudian yang kedua, yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan adalah bayi yang keguguran dan dia belum nangis. Ya, ada keguguran, udah berbentuk, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Sekarang yang pertama dulu nih, orang yang mati syahid ketika memerangi orang-orang musyrik. Apa sebabnya mereka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan? Sebabnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis Jabir radhiyallahu an. Disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli Uhudin. Beliau memerintahkan terkait orang-orang yang gugur di saat perang Uhud. Bidafnihim fi dimaihim, diperintahkan oleh Nabi SAW dikubur, nggak usah dimandiin, dengan darah-darahnya kubur. Walam yughassalu, kemudian tidak dimandiin, ya, bidafnihim fi dimaihim, dikuburkan dengan darah-darahnya, berarti dengan pakaian yang ada. Walam yughassalu, kemudian tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, tidak disolatkan. Orang-orang yang gugur di perang Uhud diperintahkan oleh Nabi SAW, karena perang Uhud melawan orang-orang musyrik. Ya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, yang tidak perlu dimandikan, kemudian tidak perlu disolatkan adalah wasiqtul ladzi lam yastahilla sarikhan, bayi yang keguguran dia belum nangis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bersabda, at-tiflu la yusalla alaihi. Ya, at-tiflu la yusalla alaihi. Anak kecil, anak yang keguguran itu kagak disolatin. Wala yarisu wala yurasu, dia tidak mewarisi dan dia tidak diwarisi. Hatta yastahilla, sampai dia nangis. Bayi keguguran yang udah berbentuk, dia nggak nangis gitu kan, namanya nggak nangis lah patokannya begitu, maka dia tidak perlu disalatkan dan tidak perlu dimandikan. Sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu seperti biasa. Nanti setelah itu dilanjutkan sebentar, baru tanya jawab insyaallah. Tafadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Kita masuk dalam pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Dan sebagai pendahuluan, tadi sudah disampaikan bahwa jenazah, orang mati, orang meninggal, yang mesti harus kita lakukan padanya, ya kalau ada orang mati, ada orang meninggal, itu mesti ada 4. Yang pertama dimandiin, yang kedua dikafanin, yang ketiga disolatin, yang keempat dikuburin, selesai. Dan itu berdasarkan ijma' kaum muslimin yang bersandarkan dengan hadis-hadis yang sahih, yang nanti akan disebutkan sebagiannya dalam pembahasan ini insyaallah. Kemudian yang kedua, ada 2 orang yang tidak perlu dimandiin dan tidak perlu disolatin. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan pertempuran melawan orang-orang musyrik. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW di perang Uhud, beliau memerintahkan agar orang-orang yang gugur dikubur dengan darahnya. Maksudnya biar berdarah-darah, bajunya udah pakai itu aja, nggak dimandiin, nggak disolatin. Tapi tadi sudah kita sampaikan, ini khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan memang tidak dimandikan tapi disolatkan. Kemudian yang kedua, yang tidak dimandikan dan tidak disalatkan adalah bayi yang gugur, bayi yang keguguran, dia belum nangis. Nggak perlu dimandikan, nggak perlu disalatkan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, At-tiflu la yusalla alaihi, anak kecil itu tidak disolatin.
wala yarisu, dia tidak mewarisi, wala yurasu, tidak diwarisi, hatta yastahil, sampai dia menangis. Nah, ini yang jadi masalah tadi, bayi keguguran dia belum nangis, maka tidak perlu disolatkan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan riwayat Ibnu Majah, dalam buku terjemahnya tidak disebutkan. Ya, di halaman 168 ada satu dalil lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza istahalla siqtu, kalau bayi yang keguguran dia menangis, sulli alaihi, maka dia disolatkan, wa wuris, dan dia diwarisi. Jadi patokannya nangis atau tidak. Suara anak kecil biasa kalau bayi brojol itu dia nangis. Kalau misalkannya bayi nggak nangis, biasa dokter yang menangani atau bidan yang menangani mungkin ditepak atau dikasih apa biar nangis seperti itu. Nah, ini ada bayi keguguran, bukan bayi yang keguguran ya. Bayi gugur, keguguran lah seperti itu, dia kagak nangis. Maka itulah bayi yang dimaksud, yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya? Ini ada kaitannya dengan hadis wajah dan syahid tentang tangan budi tadi kan saya bilang. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana yang akhir-akhir ini atau baru-baru ini ada peristiwa baru tentang penembakan 6 PKI itu. Apakah bisa disebut 6 syuhada? Satu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengatakan itu syuhada. Dasar hukumnya syuhada. Dia mati syahid. Dia nggak syuhada, saya mati syahid. Yang mati syahid. Dasar hukumnya disebut dia mati syahid. Kalau menurut penilaian saya, ini pisahnya pribadi ya, pendapat yang disebut syuhada syahid itu kan kita berhadapan dengan orang kafir. Ya, istilahnya kita subdil dan sebagainya kan. Nah, sekarang kalau yang disebut kemarin bilang syuhada, yang saya tanyakan dasar hukumnya apa? Kira-kira bisa menjelaskan itu kan? Taib, terkait kasus penembakan yang baru-baru ini, mati syahid atau tidak, ya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, karena yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi SAW pernah ditanya tentang orang yang syahid itu yang seperti apa. Ini disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kalau di sini ada kajian Riyadhus Shalihin, nanti ditunggu saja, akan ada pembahasannya insyaallah. Itu di awal-awal bab, tentang bab mujahadah kalau saya tidak salah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, yang satu orang perang, dia karena membela tanah air, membela negaranya, membela ini dan itu. Yang satu lagi dia perang karena ingin pamer atau apa gitu. Ada dua yang disebut oleh sahabat itu. Yang syahid itu yang mana ya Rasulullah? Sama Rasulullah kagak dibahas dua orang yang disebut tadi. Rasulullah SAW langsung jawab satu kalimat. Beliau mengatakan, yang mati syahid adalah dia yang berjuang di jalan Allah, dia berjihad, dia berperang dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Kayak para sahabat yang ikut perang Badar, mereka yang berperang dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, mereka para syuhada. Orang-orang yang mati di perang Uhud, mereka para syuhada.
Akan tapi kalau yang ditanyakan kasus penembakan yang baru-baru, mereka syahid apa tidak, kalau syahid dasarnya apa, maka kita katakan wallahu alam. Saya pribadi tidak bisa menghukumi, tidak berhak mereka syahid atau tidak. Kemudian dasarnya apa juga kita tidak tahu, wallahu alam. Akan tapi kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Beliau pernah ditanya, siapa yang mati syahid? Maka Nabi mengatakan, yang mati syahid adalah yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana orang yang tenggelam katanya syahid, orang yang terbakar katanya syahid, orang yang kena taun katanya syahid, orang yang kena Covid, corona katanya syahid. Maka kita katakan wallahu alam, kalau itu memang syahid, syahid dalam derajat tertentu, syahid dalam tingkatan tertentu, tentunya tidak sama dengan orang yang syahid di medan perang. Para syuhada Uhud misalnya, ini tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Akan tetapi yang perlu kita ingat juga, ya, yang perlu kita ingat juga, ya, kita ada hal yang lebih penting dari itu, ya, yang mesti kita pahami, ya kan? Seperti misalkannya yang sedang kita bahas ini tentang kepengurusan jenazah, yang nanti pembahasannya akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang setan pengen kita sibuk di situ. Saya kira kalau memang itu kasus, ada orang-orang yang memang porsinya untuk menangani kan seperti itu. Sementara kelas-kelas kita begini, maka kadang-kadang setan ingin mengalihkan perhatian kadang-kadang. Itu tadi istilahnya mengganggu istilahnya ketenangan orang, jadi yang benar itu yang mana ulama. Nah, ini kan saya sebagai orang dulu kan bingung, mau ikut ulama siapa? Sedang dia dianggapnya umpamanya sebagai bodyguardnya si Abdi umpamanya. Nah, terus kemudian sedang bunyinya saja bicaranya macam-macam, apa lontek, goblok ini dan sebagainya. Baik. Nah, saya sampaikan yang dialami oleh teman saya yang belajar di Yordania. Beberapa waktu yang lalu ada perbedaan pandangan dari beberapa ulama tentang satu kasus. Kemudian teman saya ini bertanya kepada ulama Yordania terkait beda pandang tersebut. Maka nasihat ulama tersebut mengatakan, ini urusan antar ulama. Tugas kalian sebagai talabul ilm, kalian belajar saja. Belajar, dan belajar. Nanti lama-lama kalian akan paham masalahnya. Ini yang ditanyakan, kita mau ngikut ulama yang mana? Maka tugas kita belajar saja. Ya, kita belajar. Lama-lama akan terang benderang masalahnya buat kita insyaallah. Kalau kita melihat saja, tugas ulama itu sesuai dengan dalam ayat 187 di yang dengan akhir itu, tugasnya kan menggali antara Islam dan istilahnya agama atau hadis-hadis dan sebagainya. Setelah menemukan disampaikan kepada semua manusia. Nah, itu sudah menyimpang jauh gitu. Kita tidak mengkritisi itu. Yang jelas tadi kita ingatkan, ya, khawatirnya setan ingin menjadikan kita sibuk dalam hal-hal yang wallahu alam tidak manfaat buat kita. Ya, kadang-kadang setan seperti itu. Kan setan ini kan ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Yang jelas kita mempelajari kitab-kitab para ulama itu jauh lebih manfaat buat kita. Kita mengkaji kitab-kitab para ulama itu jauh lebih manfaat buat kita ketimbang kita sibuk dengan masalah-masalah yang baru-baru viral. Kalau itu masalah, maka kita yakin di balik itu ada yang menangani. Ya, entah yang menangani dari kepolisian, entah yang menangani dari TNI, entah yang menangani dari orang-orang terkait, pihak-pihak terkait dan seterusnya. Itu wallahu alam, bukan urusan kita.
Yang terbaik kita fokus, ya, kita mempelajari ilmu yang jatuhnya fardu ain buat kita insyaallah. Jelas insyaallah Pak? Dan itu lebih selamat insyaallah. Itu lebih selamat. Wallahu alam. Antum ingin bertanya tadi? Silakan. Ini Ustaz, saya kan pernah lihat naik di Molikamanin. Itu dalam agama itu hukumnya hanya kain kafan, atau saya pernah lihat ada di lagi kain ihram, jadi kain ihram sama kain kafan itu hukumnya gimana? Baik, jadi penanya pernah ngelihat ada jenazah ketika dikafanin, ada kain kafan, ada kain ihram. Apa hukumnya? Iya, apa hukumnya? Maka sementara kita masih membahas di pendahuluan. Kita belum bahas masalah memandikan jenazah, belum ya. Jadi jenazahnya belum dimandiin, jangan dikafanin dulu, ya kan? Nah, tapi kalau memang tadi disebutkan itu amanat, itu wasiat, selama wasiat tidak bertentangan, maka tidak masalah. Sehingga boleh-boleh saja, ya, ketika dikafankan, dilapisi dengan kain ihram, ini tidak masalah. Nah, namun kalau memang ada keyakinan tertentu karena ini, karena itu dan seterusnya, maka ini perlu dalil. Akan tapi dia karena mungkin istilahnya apa sih, mungkin dia pengennya begitu dan lain-lain, insya Allah tidak masalah. Sebagaimana jenazah dilapisi kapas, ya kan? Apakah jenazah wajib dilapisi kapas di atas kain kafannya? Jawabannya tidak, disesuaikan maslahatnya seperti apa. Contoh misalkannya jenazahnya ada luka-luka tertentu yang harus dilapisi kapas kain kafannya, maka biasanya yang dia pengalaman dalam mengurus jenazah, dia udah paham ke arah situ biasanya. Itu sama dengan masalah tadi yang ditanyakan. Tapi nanti detailnya akan dibahas pada waktunya insyaallah. Nanti kita ketemu lagi akhir bulan insyaallah. Pekan keempat di bulan ini, hari Ahad, tanggal 27 Desember insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang ditanyakan? Iya, sementara masih pendahuluan, saya kira cukup insyaallah. Nanti kita akan sempurnakan terkait pembahasan kepengurusan jenazah pada pertemuan yang akan datang. Ya, akan kita bahas masalah memandikan jenazah, kemudian mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, dan seterusnya insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.